lil fuqara'il muhajirin fi sabilillahi alladziina ujbiru 'ala tarki amwalihim wa auladihim. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa harta faid yaitu harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan, ya, karena mereka sudah menyerah, ya. Maka harta faid itu dibagi menjadi 5 golongan, ya. Kalau untuk zakat berapa? Samaniyah, ya. Ada 8 golongan atau yang berhak menerima zakat. Adapun untuk faid ini ada 5, ya, yaitu seperti pada ayat yang ke-7. Yang pertama adalah lillahi wa li rasuli, ya. Lillahi wa li rasuli, ini yang pertama. Dan itu kita salurkan, ya, didistribusikan kepada orang-orang yang memang memerlukan pada zaman Rasulullah SAW, beliau yang mengerti. Walidil qurba, yang kedua adalah untuk kerabat-kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang keempat, dan yang kelima seperlimanya lagi untuk ibnu sabil. Nah, orang-orang muhajir ini termasuk di mana? Termasuk masakin, termasuk orang-orang fakir miskin yang mereka berhak mendapatkan harta faid. Alladzina ukhriju min diyarihim, di mana mereka itu diusir dari kampung halaman mereka dengan meninggalkan harta dan anak-anak mereka. Ditinggal semuanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu yarjuna ayyatafaddalallahu alaihim bil rizqi fid dunya wa bil ridwani fil akhirah. Mereka, ya, melakukan hal itu karena mengharapkan mendapat anugerah, ya, dari Allah berupa rizki di dunia dan keridhaan Allah nanti di akhirat. Wa yansurunallaha wa rasulah, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang membela, ya, yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Bil jihad fi sabilillah, dengan jihad fi sabilillah. Ulaikal muttasifuna bitilka sifat humul rasikhuna fil iman haqqan. Orang yang seperti ini, yang sifatnya disebutkan tersebut, yaitu kaum muhajirin. Ulaika humus shadiqun, orang-orang yang benar-benar memiliki iman yang kokoh, iman yang sangat mendalam dalam jiwa raga mereka. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini disebutkan wa yansurunallaha wa rasulah, ya. Ada sebagian yang memiliki pemahaman yang keliru. Allah itu maha kuat sehingga tidak perlu dibela, ya, sehingga tidak perlu dibela. Ini bahasa yang surun Allah, itu bahasa Al-Quran, membela Allah. Maksudnya di sini membela agama Allah. Ini bahasa Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak perlu dibela, agama Allah tidak perlu dibela, karena Allah itu maha kuasa, maha kuat, ya, tidak memerlukan bantuan makhluk. Ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Sebab satu, istilah tersebut yang surun Allah itu bukan dari kita manusia, tetapi itu adalah istilah yang langsung Allah sendiri yang menyampaikan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari membela agama Allah atau membela agama Allah, ya, tidak seperti yang mereka paham, ya, seolah-olah pandangan mereka ini Allah itu lemah sehingga perlu dibela, atau seolah-olah agama ini, ya, nanti akan habis, akan punah kalau tidak dibela, ya. Jadi
pengertian yang dimaksud di sini adalah yansurunallaha wa rasulah, yaitu kita membela Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membela agamanya supaya agama ini menjadi agama yang menang di atas muka bumi ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang yansurunallaha wa rasulah di sini sebagai contoh realnya supaya lebih jelas. Ketika kita sebagai seorang muslim mendengar ada orang yang melecehkan Al-Quran, ya, misalnya mengatakan Al-Quran itu dalam kalangan orang-orang liberal, Al-Quran itu hanya sekedar teks sebagaimana buku-buku biasa yang lainnya, ya. Sehingga ya, ketika saya menginjak Al-Quran, ya tidak masalah, ya, itu seperti kertas biasa pada umumnya, mushaf Al-Quran itu seperti teks biasa pada buku-buku yang lainnya. Naudzubillah, ada tidak yang seperti itu? Nah, pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Nah, orang yang seperti ini melecehkan Al-Quran, melecehkan ajaran agama Islam, maka inilah kita, ya, sebagai pemeluk agama Islam tidak boleh diam, ya, tidak boleh diam. Hendaknya melakukan pengingkaran, ya, terhadap orang yang seperti ini, ya, melakukan pengingkaran, jangan didiamkan, ya. Orang yang menista Al-Quran, orang yang termasuk menista syariat Islam, ya, mengatakan bahwa saat ini sudah tidak zaman lagi membagi warisan untuk laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan hanya dapat separuh dari bagian laki-laki, anak perempuan hanya dapat separuh, karena sekarang equality, persamaan gender, persamaan hak dan seterusnya, sehingga mereka mengkampanyekan supaya pembagian harta waris terhadap anak-anak itu disamakan. Nah, ini termasuk melecehkan syariat Islam. Atau poligami, ya, poligami itu melakukan pemasungan terhadap hak perempuan, ya. Nah, ini tidak percaya kepada ayat tentang masalah poligami, ya. Ini berarti menunjukkan bahwa kita di dalam beragama tidak boleh, ya, diam, harus membela apa yang menjadi hak Allah, menjadi hak daripada agama Allah, untuk selalu kita berusaha menjaganya, ya. Inilah seorang muslim, itulah yang yansurunallaha wa rasulah dalam kehidupan real di kehidupan kita sehari-hari, atau juga termasuk dengan jihad fi sabilillah, ya, seperti disebutkan di sini, bil jihad yansurunallaha wa yansuruna rasulahu bil jihad fi sabilillah, dengan jihad fi sabilillah, ya. Jadi tidak boleh dipahami ini artinya Allah itu dibela karena lemah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kita membela agama Allah itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mencabut nyawa, ya, malaikat yang membagikan rezeki, apakah karena Allah lemah? Tidak. Karena itu adalah kehendak Allah untuk memberikan tugas, memberikan kewajiban kepada hambanya. Apa yang Allah kehendaki itu yang dikerjakan. Demikian juga meminta, menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Apakah Allah memerlukan ibadah kita? Tidak, ya. Andai kata seluruh manusia kufur, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Maka menolong agama Allah, menolong Allah dan Rasulnya di sini pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Baik, selanjutnya ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wal ansar alladzina nazalu al-madinah min qibal al-muhajirin, ya. Dan orang-orang Ansar, yang mereka juga orang-orang yang fakir, yang mereka itu sudah berada di Madinah min qabl al-muhajirin, ya, sebelum orang-orang muhajirin. Dan mereka waqtarul iman billahi wa bi rasulih. Mereka memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa sifat mereka? Yuhibbuna man hajar ilaihim min Makkah. Mereka mencintai orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tidak merasa tersaingi, tetapi justru mencintai mereka karena sama-sama mukmin, sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga menunjukkan setiap mukmin itu harus saling mencintai. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita harus saling mencintai karena Allah, karena dia adalah saudara kita yang sama-sama beriman. Maka kita mencintainya bukan karena apa-apa, tapi karena sama-sama sebagai seorang mukmin yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim ghairan wala hasadan 'ala al-muhajirin fi sabilillah. Mereka, ya, tidak mendapatkan dalam hati mereka, ya, perasaan marah atau dengki terhadap orang muhajirin, ya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza ma u'tu syai'an min al-khair, jika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang dibagikan oleh Rasulullah dari harta faid itu, ya. Sementara orang muhajirin yang banyak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqaddimuna ala anfusihimul muhajirin fil hudud ad-dunyawiyah. Tidak hanya itu, orang-orang dari kalangan Ansar, mereka itu lebih mengutamakan kaum muhajirin, ya, dalam urusan dunia. Walau kanu muttasifina bil faqri wal hajah. Padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kaum Ansar ini, tapi lebih membutuhkan, ya, mereka ini lebih membutuhkan daripada orang muhajirin, tapi lebih mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya sendiri. Dan karena ayat ini, ya, ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang dari kalangan Ansar yang dia ini termasuk orang yang miskin, ya. Pada suatu saat Nabi ada tamu, kemudian beliau meminta di antara sahabat siapa yang mau untuk menjamu tamu ini. Maka datanglah seorang sahabat dari kalangan Ansar, saya ya Rasulullah. Ya, begitu dia mengatakan demikian, dia ajak tamunya pergi ke rumah. Dia mengira makanannya cukup. Ternyata di rumah, ya, makanan hanya cukup untuk satu orang, ya, hanya cukup untuk satu orang. Nah, akhirnya supaya terlihat tidak tampak bahwa dia itu memang tidak ada makanan kecuali satu orang, maka dia pura-pura meriksa lampunya, ya, memperbaiki lampunya, terus kemudian tanpa sepengetahuan tamunya lampu itu dimatikan. Jadi kira-kira tamunya nggak curiga, ya, kok mati, ya, memang dalam kondisi seolah-olah lampunya rusak, gitu, ya. Di menjaga perasaan tamunya, dan karena memang sudah waktunya
makan, ya dia tamunya disuruh makan dan dia sendiri seolah-olah juga sedang makan. Ya. Tamunya makan dalam situasi gelap dan dia pura-pura makan, ya. Sementara anaknya juga yang mestinya ini jatah anaknya ditidurkan, ya, supaya tidak minta makan. Nah, setelah itu maka turunlah ayat ini yang poin utamanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun dia membutuhkan. Sampai seperti itu, ya. Inilah perilakunya kaum Ansar. Sangat menghormati orang-orang Muhajirin, di mana orang Muhajirin ini adalah saudara seiman bagi mereka, ya. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dari kegigiran, ya, maka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Maka kita belajar, ya, dalam situasi tertentu, ya, kalau kita membutuhkan orang lain juga membutuhkan, coba dikasihkan kepada orang lain, ya. Nah, ini untuk latihan supaya kita terhindar dari kegigiran, ya. Baik, selanjutnya yang berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'di haula'i wattaba'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah kaum Muhajirin dan Ansar dan mengikuti mereka itu dari kalangan tabi'in, mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, dan dari kalangan tabi'in dan juga setiap orang yang mengikuti para sahabat, ya, alaman hadis sahabat, ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bi fahmi salafil ummah, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu dalam doanya mereka memanjatkan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina fil alladzina sabaquna bil iman, ya. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang seagama, yang telah mendahulukan, yang lebih dahulu dari kami, mereka sudah wafat, ya, yang lebih dahulu beriman kepadamu, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wala taj'al fi qulubina ghisyan wala hasadan li ahadin minal mu'minin. Dan jangan sampai engkau jadikan dalam hati kami, ya, perasaan dengki, iri terhadap seorang pun dari kalangan kaum mukminin. Rabbana innaka ra'ufun bi ibadika rahimun bi. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun terhadap hamba-hambamu dan maha penyayang kepada mereka, ya. Ini menunjukkan kebaikan, ketulusan hati orang-orang yang beriman terhadap sesama saudaranya yang beriman, ya. Jadi perasaan kita kepada orang yang beriman itu harus perasaan cinta dan kasih sayang, karena dia seorang mukmin, adalah dia dengan demikian saudara saya, ya. Apalagi hal ini akan sangat terasa apabila kita berada di negara yang minoritas muslimnya, ya. Kita akan merasa nyaman misalnya berada di negara kafir, kemudian ketemu masjid, di situ ada orang-orang yang beriman, maka masya Allah, itulah kenikmatan kita sebagai sesama muslim. Dan kita harus, ya, menampakkan kasih sayang, menampakkan cinta kepada sesama muslim. Tidak boleh ada rasa benci, tidak boleh ada dengki kepada sesama muslim. Ini kaidah umumnya begitu, ya. Nah, baru
baru nanti ada tafsil, ada hal yang sifatnya rinci. Tapi pada prinsipnya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara dan harus saling mengasihi. Ya. Akan tidak sempurna iman kita apabila kita tidak saling mengasihi dengan sesama muslim. Ya. Jangan pandangan pertama yang dilihat kepada orang muslim saudaranya, ya, pandangan pertama sudah melihat ini berbeda dengan saya, ya. Yang harus pertama kita tanamkan, kita saling mencintai karena Allah. Adapun kalau ada kesalahan atau kekeliruan, maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Diingatkan kalau ada yang salah, ya, maka harus dinasihati supaya dia rujuk kepada yang benar. Andai kata tidak mau, ya didoakan. Jadi orang mukmin itu demikian pada sesama saudara. Ya, jangan sampai yang dilihat itu adalah kesalahan orang tersebut, kelemahan-kelemahannya, dan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Sebagian ulama menegaskan bahwa seseorang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain atau muslim yang lain, maka orang itu termasuk orang yang sombong. Kalau kita merasa lebih baik, maka ini menunjukkan kita adalah orang yang sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, prinsip itu bukan berarti, ya, bukan berarti kemudian kita tidak memilah-milah antara mereka yang berada di atas jalan yang tersesat atau firqah al-dhalah, atau berada di yang firqah yang ada di atas kebenaran. Ya, jadi tetap ini prinsip awalnya kita harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini yang prinsip awal. Ya, adapun nanti kemudian ada hal yang sifatnya terperinci, maka itu pada kasus-kasus tertentu. Ya. Dengan demikian maka kita akan bisa, ya, bersama-sama, ya, membangun, ya, dan peradaban Islam, membangun kebudayaan Islam, ya, dan setiap yang salah diingatkan, dinasihati, ya, supaya kita ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Selanjutnya, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim wal ladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini ayat ini berbicara tentang sifatnya orang munafik, ya, dan terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya, bagaimana mereka bermuka dua, ya, kepada orang beriman mengaku beriman, kepada orang kafir mengaku dia satu geng, satu kelompok dengan mereka. Alam tara ayyuhar rasul, apakah engkau tidak melihat wahai Rasul, ilal ladzina admarul kufra wa adharul iman, terhadap orang yang menyembunyikan kekufurannya dalam hatinya, wa adharul iman, tapi yang dia tampakkan seolah-olah dia adalah orang yang beriman. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yaquluna li ikhwanihim fil kufri minal yahud atba'at Taurat al-muharrafah. Mereka berkata kepada saudara-saudaranya yang sama-sama kafir dari kalangan orang Yahudi, pengikut Taurat yang sudah dipalsukan, yang sudah disimpangkan, uthbutu fi diyarikum falan nukhdilakum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, kami tidak akan menghinakan kalian. Walan nuslimakum, kami tidak akan menyerahkan kalian kepada orang-orang yang beriman.
Fala in akhrajakumul muslimuna minha lanakhrujanna tadhamunan ma'akum. Kalau kalian diusir, kami juga akan bersama-sama kalian keluar, ya, sebagai bentuk solidaritas kami terhadap kalian. Wala nuti'u ahadan yuridu ayyamna'ana minal khuruji ma'akum. Dan kami tidak akan pernah tunduk, ya, taat kepada orang yang meminta kami tetap bersama-sama orang-orang yang beriman, karena kami akan tetap keluar bersama kalian kalau kalian diusir. Ini janjinya orang munafik kepada orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, ya, pengikut Taurat yang sudah dipalsukan, yang sudah disimpangkan isinya. Wa in qataluukum lanu'inakum alaihim, ya, andai kata mereka memerangi kalian, orang-orang mukmin, orang-orang muslim memerangi kalian, kami pasti membantu kalian. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibuna fima idda'uhu minal khuruj ma'al yahud idza ukhriju wal qital ma'ahum idza qutil. Allah memberikan kepada mereka, ya, kepada orang-orang mukmin, hakikat yang diucapkan itu bohong, ya, dusta. Allah menegaskan, Allah mempersaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu orang-orang yang dusta terhadap apa yang mereka katakan, yaitu akan keluar bersama orang-orang Yahudi kalau diusir oleh orang-orang Islam, dan akan membantu berperang, ya, bersama mereka kalau mereka ini diperangi orang Islam. Nah, ini perilaku orang munafik. Ya, orang munafik itu antara yang dia ucapkan dengan yang dilaksanakan berbeda. Maka saya itu salah satu sifat yang atau karakter yang dimiliki orang-orang munafik. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Allah menegaskan, ya, lebih menekankan lagi, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbar thumma la yunsarun. Ya. Apabila orang-orang muslim, ya, mengeluarkan orang-orang Yahudi, ya, maka orang-orang munafik ini, ya, yang katanya awalnya mengatakan akan bersama-sama keluar bersama orang-orang Yahudi untuk keluar dari Madinah, ternyata mereka tidak keluar. Wa in qataluhum la yansurunahum. Apabila orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi, pasti mereka tidak akan mau membantu orang Yahudi. Walakin nasaruhum wa 'aluhum 'alal muslimin la yahrubanna firaran minhum. Kalau misalnya, ya, tetap membantu setelah atau pada tengah-tengah peperangan, mereka akan lari ke belakang, ya, tidak jadi untuk ikut berperang, ya. Karena orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mengecut, ya, sehingga mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La antum ayyuhal mu'minun, kalian wahai orang-orang yang beriman, itu lebih mereka takuti, ya, dalam hati mereka itu. Ini orang-orang beriman yang betul-betul tauhidnya kuat, itu menjadi ancaman, ya, meneror hatinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu melihat dan tahu di situ ada orang-orang yang beriman, sudah takut, ya, karena tauhid mereka yang luar biasa, karena keyakinan dan tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini tidak terjadi sekarang, karena kaum muslimin sama-sama
seperti orang-orang yang mencintai dunia, ya, sehingga yang menjadi sebab orang-orang kafir takut kepada mereka. Yang ditakuti itu yang akidahnya kuat, yang tawakalnya kuat. Adapun orang yang mereka itu lebih cinta kepada dunia, ya, mengandalkan dunia